Ikhwan TV. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya. Zatnya terpisah dengan makhluknya. Tapi ilmunya meliputi seluruh makhluknya. Sifat ulu ini, al-ulu, ketinggian Allah Ta'ala itu, para ulama mengatakan ada 3 bagian. Ya, jadi sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla ada 3 bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita melanjutkan pembahasan kitab atau risalah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaallah pada malam hari ini tentang sifat al-ulu. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Dan akan kita jelaskan nanti macam-macam al-ulu, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala al-muallif rahimahullah taala, halaman ke-10 ya. Wa nu'minu bi anna Allah azza wa jalla aliyyun ala khalqihi bidhatihi wa sifatihi. Wa nu'minu, dan kami Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla zat yang maha tinggi di atas seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya, ala khalqihi bidhatihi, dengan zatnya Allah maha tinggi, wasifatihi, dan juga dengan sifat-sifatnya. Karena Allah maha mulia, maha sempurna, maka tidak ada sifat makhluknya seperti Allah Ta'ala. Allah maha tinggi, zatnya dan sifatnya, dari menyerupai makhluk-makhluknya. Allah di atas arsy. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, wa huwal aliyyul azim, wa huwal aliyyu al-azim, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung, maha besar. Surah Al-Baqarah ayat 255. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah zat yang maha kuasa berada di atas seluruh hamba-hambanya. Nah, pembahasan ini adalah tentang judulnya, temanya kalimat ini adalah itsbatu sifatil uluwi lillahi azza wa jalla. Ini judulnya, paragraf yang 3 baris ini. Menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, apa yang dimaksud dengan sifat al-ulu wal fauqiyah? Sifat maha tinggi Allah dan fauqiyah di atas seluruh makhluknya. Sifat ini adalah sifat zatiyah sabitatun lillahi ta'ala. Sifat ini adalah sifat bersifat zat Allah. Zat Allah itu maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu Allah azza wa jalla. Sifat zatnya. Kemudian hal ini berdasarkan pada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa min asma'illah subhanahu wa ta'ala al-aliyyu. Di antara nama-nama Allah adalah zat yang maha tinggi. Tinggi zatnya dan tinggi Allah di atas seluruh makhluknya. Fauqa makhlukatihi. Allah di atas seluruh makhluknya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ya. Al-Quranul Karim mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengan Isa bin Maryam. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah salah satu oknum dari yang tiga. Itu dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Nah, bagaimana mungkin Allah menyatu dengan bumi ini, dengan langit, dengan makhluknya? Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya. Zatnya terpisah dengan makhluknya. Tapi ilmunya meliputi seluruh makhluknya. Bahkan apa yang ada dalam hati manusia yang terlintas dalam pikirannya, dalam benaknya, semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia di atas arsy-Nya, di atas singgasananya. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi di antara nama Allah Al-Ali, kemudian Al-A'la. Makanya kita berdoa sujud ketika kita meletakkan kening kita sujud di lantai, kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Rabbku, Tuhanku yang maha tinggi, yang paling tinggi di atas segala-galanya. Wa bihamdihi, dan maha suci dan segala puji hanya miliknya. Wal muta'al, demikian pula Allah disebut dengan namanya Al-Muta'al, juga sama artinya adalah yang maha tinggi. Ini tentang sifat al-ulu. Sifat ulu ini, al-ulu, ketinggian Allah Ta'ala itu, para ulama mengatakan ada 3 bagian. Ya, jadi sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla ada 3 bagian. Yang pertama, uluwu sya'nin. Uluwu sya'nin. Sya'nuhu alin. Allah ini perihalnya tentang Allah, intinya dialah maha tinggi. Keadaannya, keberadaannya adalah dia maha tinggi. Kemudian yang kedua, uluwu qahrin. Kekuasaannya, maha tinggi kekuasaannya. Tidak ada yang lebih dari Allah Ta'ala dalam kekuasaan di alam semesta ini. Semua di bawah Allah Azza wa Jalla, tunduk di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha tinggi kekuasaannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya uluwu qahrin. Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dia yang maha tinggi, maha kuasa di atas seluruh makhluk atau hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, uluwu fauqiyatin. Uluwu fauqiyatin disebut juga dengan uluwu dhatin. Ya, Allah di atas seluruh makhluknya. Di atas ketinggian, di atas singgasananya. Alal ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah berada di atas arsy, dan Allah tidak membutuhkan arsy. Jangan dibayangkan dengan raja-raja di dunia ini. Kalau raja-raja di dunia ini butuh kursi, ya, butuh tempat, ya, butuh arsy singgasana. Kemudian mereka duduk di atas singgasana itu. Kalau ditarik singgasananya jatuh, itu makhluk. Ya. Allah jangan dibayangkan seperti itu. Ya. Arsy yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan arsy.
Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan digambarkan dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maha suci Allah dari menyerupai hambanya atau ciptaannya. Jadi ulu fauqiyah ini ulu dzat atau ulu dzat. Ada ulu sya'an, keadaannya, kekuasaannya, kesempurnaan semua Allah itu maha tinggi. Kemudian lian mana sya'an? Sya'an al-hal, al-amr atau al-hal. Itu arti sya'an. Kemudian yang kedua ulu qahrin, kekuasaannya, ketinggian kekuasaannya, dan yang ketiga adalah ulu dzatin, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Makanya para ulama atau Ahlussunnah mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kaum muslimin, yakni ulama Ahlussunnah, wa Ahlussunnati wal Jamaati, dan Ahlussunnah wal Jamaah, ya'taqiduna, mereka berkeyakinan, berakidah, ya'taqidun, mereka berkeyakinan, annallaha fawqa jami'i makhluqatihi, bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya, mustawin ala arsyihi, Allah berada di atas ketinggian, di atas arsy-Nya, fi samaihi alin ala khalqihi, Allah di atas dan di atas seluruh makhluknya. Bainun minhum, Allah terpisah dari makhluknya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ya, bainun terpisah. Bainun an minhum. Dia yang terpisah dari makhluknya. Ya'lamu a'malahum, dalam ketinggiannya, dalam keberadaan Allah di atas ketinggiannya, ya'lamu a'malahum, Allah maha mengetahui tentang amal-amal perbuatan hamba-hambanya. Wa yara harakatihim, dan Allah melihat gerak-gerik mereka. Wa sakanatihim, gerak-geriknya, diamnya, semua dilihat oleh Allah Ta'ala. La takhfa alaihi khafiyah, tidak ada satupun atau sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang sifat al-ulu. Nah sekarang kita ingin mengetahui perbedaan antara atau makna dari sifat dzatiyah. Karena sifat ulu ini adalah sifat dzat. Sifat dzat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatun dzatiyatun. Ini sifat al-ulu. Apa makna sifat dzatiyah? Dan apa pula makna sifat fi'liyah bagi Allah Ta'ala? Allah mempunyai sifat dzat dan mempunyai sifat perbuatan. Nah, sifat dzat Allah Ta'ala itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya yang lain, kata beliau, as-sifatud dzatiyatu hiya, sifat dzat adalah hiya allati lam yazal wa la yazalullahu muttasifan biha. Jadi sifat dzat itu adalah sifat yang Allah memang bersifat dengan sifat dzat tersebut. Dan sifat dzat ini terus seperti itu. La yazal, lam yazal, wa la yazal. Ya, zat Allah seperti itulah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Dia tetap bersifat dengan sifat zat itu. Ya. Nah, sifat zat ini wahiyya nau'an. Sifat zat Allah ada dua macam. Ya, sifat dzatiyah yang mana Allah tetap bersifat dengan sifat zat ini, itu ada dua macam. Yang pertama, sifat ma'nawiyah. Sifat zat yang bersifat ma'nawiyah. Ya. Contohnya apa? Sifat zat yang bersifat ma'nawiyah. Ya. Contohnya adalah al-hayah. Sifat kehidupan. Allah itu maha hidup. Zatnya Allah itu maha hidup. Tetapi jangan disamakan dengan manusia. Jangan disamakan dengan makhluk. Kalau makhluk itu hidup membutuhkannya nyawa. Kalau nyawanya dicabut, matilah makhluk itu. Itu
makhluk. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Ya, tidak seperti makhluknya. Intinya dia maha hidup, sumber segala kehidupan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menciptakan ruh Nabi Isa alaihissalam, ditiupkan dalam rahim Maryam. Dari ruh yang Allah ciptakan. Dari ruh yang Allah ciptakan. Karena manusia membutuhkan ruh. Kalau Allah hidup, maha hidup dengan sendirinya. Maka jangan dibayangkan kehidupan Allah Ta'ala bahwa Allah maha hidup itu sama dengan makhluknya. Jadi contoh sifat ma'nawiyah adalah sifat al-hayah. Kehidupan. Sifat al-ilmu. Ya. Allah memang berilmu. Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia ingin ilmu, belajar. Hafal, capek. Jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Tidak bisa dibayangkan Allah Ta'ala itu. Semua sifat-sifatnya. Dia sumber ilmu. Jalla jalaluhu. Ini sifat ilmu. Yang ketiga, al-qudrah. Al-qudrah. Kekuasaan. Jadi Allah mempunyai kekuasaan. Dan ini adalah sifat zat Allah Ta'ala. Dia berkuasa. Ya. Dan termasuk sifat ma'nawi. Zatiyah ma'nawiyah. Ini sekarang ini. Yaitu qudrah. Kemudian al-hikmah. Kebijakan. Allah maha bijaksana. Ya, ini sifat zat ma'nawiyah. Zatiyah ma'nawiyah. Dan yang lainnya seperti iradah, kehendak, ya. Nah, ini hanya contoh. Sifat-sifat ma'nawiyah ini hanya contoh yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Bukan kita membatasi. Tapi ini contoh. Kemudian sifat zatiyah yang kedua adalah sifat khobariyah. Sifat khobariyah yang diberitahukan oleh Al-Quran, diberitahukan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat al-khobariyah. Contohnya apa? Al-yadain. Ya, yadullahi mabsutatan. Yadullahi fawqa aydihim. Bal yadahu mabsutatan. Bahwa Allah mempunyai tangan. Allah memberitahukan. Kita tidak tahu bahwa Allah punya tangan kecuali setelah Allah memberitahukan. Makanya ini sifat zat yang bersifat khobar dari Allah Ta'ala. Ini sifat zat yang dia dalam kategori khobar, berita dari Allah. Kita tidak tahu sebetulnya. Contoh yang lain, wajah. Ini sifat zat. Allah punya wajah. Jangan disamakan dengan wajah manusia. Oh, makhluk berbeda wajahnya. Wajahnya gajah lain dengan wajahnya semut. Wajahnya si A berbeda dengan wajah si B. Wajahnya harimau berbeda dengan wajahnya tikus. Itu makhluk. Wajahnya berbeda satu dengan yang lainnya. Lah terus dari mana seorang membayangkan Allah? Kalau kita menetapkan wajah bagi Allah, kita menyamakan Allah dengan makhluknya? Tidak. Maha suci Allah dari menyerupai makhluknya. Jadi sifat zatiyah yang khobariyah, sifat ini sifat zat yang diberitahukan oleh Allah, ya, dia khobar dari Allah. Itu contohnya ya wajah, ya, kemudian al-ainan, ya, dua mata, kemudian juga yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh-contoh sifat zatiyah yang bersifat khobariyah. Kemudian para ulama menyebutkan sifat ini dengan sifat zatiyah. Kenapa disebut sifat-sifat tadi yang kita sebutkan dan yang semisal dengan itu disebut dengan zatiyah? Para ulama mengatakan, ya, ala an yusammu as-sifat az-zatiyah li'annaha mulazimatun lidzatillah. Karena ini sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. La tanfaqu anha. Tidak akan terpisah dari zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik sifat yang bersifat khobariyah ataupun ma'nawiyah. Ya, ini tetap ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Mu'tazilah mereka mengatakan, atau Jahmiyah, Allah itu qadirun bila qudrah.
Allah hayyun bila hayah. Allah maha hidup tanpa kehidupan. Allah maha kuasa tanpa kekuasaan. Allah alimun bila ilim. Allah itu maha mengetahui tapi tanpa ilmu. Karena mereka menyamakan Allah dan makhluknya. Itu masalahnya. Syubhatnya karena mereka menyamakan Allah dan makhluknya. Makanya mereka tidak mau menetapkan. Kata mereka, kalau kita menetapkan kehidupan bagi Allah, ya, berarti itu membutuhkan sesuatu. Membutuhkan yang menghidupkan Allah Ta'ala. Lah kalau yang menghidupkan dicabut, mati. Ya. Bayangkan pola berpikir mereka yang sangat jauh dari akal yang sehat. Ya. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Kebanyakan penyimpangan dalam nama dan sifat-sifat Allah, penyebab utama adalah karena menyamakan Allah dan makhluknya. Kalau mereka beriman pada nas-nas Quran dan hadis, tanpa memikirkan, membayangkan, atau menyerupai Allah dan makhluknya, hidup ini tenang. Pokoknya aku beriman. Sami'na wa ata'na, amanna billah wa bi rasulihi. Kita beriman pada Allah dan Rasulnya. Apa yang diberitahukan Allah, kami beriman. Selesai masalahnya. Tapi ketika di otak-atik, ya, dengan pikiran, bayangan, dan disamakan dengan makhluk-makhluknya, kemudian mereka bilang, oh tidak sama, lalu mereka menafikan sifat itu, maka di sanalah terjadi kesesatan. Jadi sifat disebut sifat zatiyah itu karena li'annaha mulazimatun li dzatillah la tanfakku anha. Ini sebab disebut sifat zatiyah. Ya. Sifat Allah zatiyah terbagi dua. Ada maknawiyah, ada khobariyah. Ya. Ada maknawiyah, ada khobariyah. Maknawiyah seperti tadi. Tentang kehidupan, Allah maha hidup, ya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui ilmu, hayat, kudrat, iradat. Ini semua masuk dalam kategori sifat maknawiyah. Kemudian sifat zatiyah yang kedua adalah sifat khobariyah. Dia bersifat berita dari Allah Ta'ala tentang zat Allah Ta'ala. Seperti wajah, tangan, ya, dan yang lainnya. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, kenapa sifat ini disebut dengan sifat zat? Sifat zatiyah, jawabannya ditulis. Li'annaha mulazimatun lidzat. Li'annaha mulazimatun lidzat. Karena sifat ini ada pada zat itu. Ya. Mulazimatun lidzat. Merupakan kelaziman zatnya Allah. La tanfakku anha. Tidak terpisah sama sekali dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ya, ini tidak terpisah dari zat Allah. La tanfakku anha kembali kepada zat. Anha itu kembali kepada zat. Ai li annaha mulazimatun lidzat la tanfakku anha ai la tanfakku anidzat. Tanfakku artinya tanfasilu, terpisah. Infakka yanfakku artinya infasala yanfasilu. Lawannya adalah ittasola yattasilu. Kalau yattasilu nyambung, yattasil. Kalau infasola atau infakka artinya terpisah. Kemudian yang kedua, ya, tadi sifat zatiyah terbagi dua. Sekarang yang kedua secara umum yaitu sifat fi'liyah. Sifat-sifat Allah yang bersifat perbuatan Allah. Tidak ada yang bersifat zat Allah, ada yang bersifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sifat-sifat fi'liyah ini, ya, sifat yang bersifat perbuatan ini berkaitan dengan masyiatullah. Hiya muta'alliqatun bimasyiatillah. Jadi sifat perbuatan ini berkaitan dengan keinginan Allah Ta'ala. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah itu fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi ini sifat fi'liyah kaitannya dengan apa? Kehendak Allah. Berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, sifat fi'liyah ini juga terbagi dua. Ya, sifat fi'liyah ini
yang ada kaitannya dengan apa? Dengan kehendak Allah, dengan masyiatillah, ini terbagi dua. Yang pertama, sifatun laha sababun ma'lumun. Ini sifat yang apa? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah kaitannya dengan kehendak. Karena Allah berbuat apa Allah kehendaki. Ya. Sifat fi'liyah ini terbagi dua. Ada dua macam. Yang pertama, sifat yang perbuatan yang ada sebabnya. Allah berbuat sesuatu karena ada sebab. Contohnya apa? Ustaz, contohnya apa? Al-mithal ar-ridho. Sifat ridho. Sifat ridho. Fallahu azza wa jalla idza wajada sabab ar-ridho radiyah. Allah kalau mendapatkan pada seorang hamba sifat yang membuat, yang menjadikan Allah ridho pada hamba itu, Allah ridho pada hamba itu. Jadi sifat ini ada sebab. Yang pertama, sifat fi'liyah yang ada sebabnya. Ketika ada sebabnya, maka Allah melakukan sifat yang fi'liyah ini tadi. Karena sebab tertentu. Seperti tadi, ridho. Ketika Allah melihat seorang hamba taat pada Allah, bersyukur pada Allah, Allah ridho pada hamba itu. Ya. Ketika Allah melihat seorang hamba mungkar, kufur, durhaka, Allah benci pada hamba itu. Ini contoh sifat ridho dan benci. Ini sifat yang karena ada sebabnya. Karena ada sebabnya. Bisabab sifatun laha sababun ma'lumun. Ya. Laha sababun ma'lumun. Idza wajada sababar ridha, kalau Allah mendapati pada seorang hamba misalnya sebab untuk dia diridhoi oleh Allah, radhiya, Allah ridho pada hamba itu. Jadi ada sebab. Contohnya apa? Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-6. Ini perhatikan betul loh. Ini yang melek saja kadang tidak paham, apalagi ngantuk. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur pada Allah, Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan kalian. Wala yarda li ibadihil kufra. Dan Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Allah tidak ridha hamba yang kufur. Allah tidak ridha. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan apabila kalian bersyukur, Allah ridho pada kalian. Nah, ketika seorang hamba bersyukur, Allah ridho pada hamba itu. Jadi karena ada sebab. Dan hamba Allah ini banyak. Hamba Allah ini banyak. Kadang-kadang seorang mungkin dia dahulu tidak bersyukur, kemudian berubah, dia sadar, dia bersyukur. Yang tadinya Allah murka, berubah menjadi ridho. Karena hamba itu bertobat. Jadi sifat yang pertama dari sifat fi'liyah yaitu sifat laha sababun ma'lum. Sifat yang ada sebabnya. Kemudian yang kedua, sifatun laisa laha sababun ma'lumun. Sifat Allah bersifat fi'liyah, perbuatan-perbuatan Allah yang tidak ada sebab yang diketahui. Ya. Tapi ini murni kehendak Allah. Kita tidak tahu apa sebabnya. Contohnya apa? Apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang terdekat pada sepertiga malam terakhir. Ya. Barang siapa yang berdoa dikabulkan, barang siapa yang minta ampun diampuni, barang siapa mohon perlindungan dilindungi oleh Allah taala. Ini sifat nuzul. Tidak tahu sebabnya. Laisa laha sababun ma'lum. Jadi sifat fi'liyah ada dua. Ada sifat laha sababun ma'lumun, sebab yang diketahui ya oleh Allah Ta'ala, oleh Allah ridha atau Allah murka. Kemudian ada sifat yang laisa laha sababun ma'lumun, sifat yang tidak diketahui sebabnya. Contohnya adalah sifat turun. Nanti akan dibahas masalah nuzul. Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi ini. Bagaimana turunnya jangan ditanya. Itu bukan karena kaitan dengan kehendak.
Nah sekarang para ulama menyebutkan sifat ini dengan sifat fi'liyah. Ya. Kenapa disebut sifat fi'liyah? Li'annaha min fi'lihi subhanahu wa ta'ala. Karena sifat fi'liyah ini memang perbuatannya Allah. Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi Allah, dia melakukan apa yang dikehendakinya itu. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah contoh sifat fi'liyah itu banyak. Ya, contoh ya. Kita berikan contoh biar lebih paham lagi. Contoh sifat datang. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan di hari kiamat nanti datanglah Rabbmu. Allah datang, seperti apa datangnya tidak tahu. Intinya Allah menyebut datang. Ya. Ketika itu para malaikat sedang berdiri bersof-sof untuk Allah memutuskan di antara hamba-hambanya. Ini contoh sifat fi'liyah. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, kemudian sifat yang lain, sifat fi'liyah, di antaranya adalah sifat yang berkaitan dengan murka, dengan cinta, dengan benci, ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka. Ini sifat fi'liyah. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Tapi Allah benci kehadiran mereka, kebangkitan mereka untuk ikut perang. Allah tidak mau. Makanya Allah biarkan mereka perlambat-lambat untuk tidak mengikuti peperangan. Karena Allah memang benci kalau mereka ikut. Itu kaum munafikin. Karena kehadiran mereka dalam peperangan tidak ada gunanya. Orang munafik itu, ya, masih maju mundur. Kalau orang yang mukhlisin, ya peperangan ya dia maju untuk berperang. Jadi ini sifat berkaitan dengan sifat fi'liyah dan sifat zatiyah. Nah sifat al-ulu itu ada 3 macam sifat. Artinya uluwu sya'nin, uluwu qahrin, dan uluwu fauqiyatin atau uluwu dhatin. Itu tentang Ali. Sifat al-ali. Wa nu'minu, kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, ya, wa nu'minu bi anna Allah azza wa jalla aliyun ala khalqihi bi dhatihi wa sifatihi. Ini sudah kita baca tadi ya. Jadi kita beriman bahwa Allah Ta'ala zat yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya dengan zat dan sifatnya. Ayatnya sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian di antara yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yaitu Allah di atas seluruh makhluknya, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Anda dengar saja, wa kadzalika ismul ali. Demikian pula nama Allah yang berarti al-ali, artinya maha tinggi. Fa inna min lawazim ismil ali al-uluwul mutlaq bi kulli i'tibar. Yang dimaksud dengan bahwa Allah itu maha tinggi, ini kelazimannya adalah Allah maha tinggi secara mutlak dalam semua sisi. Zatnya, kekuasaannya, dan ketinggiannya di atas seluruh makhluknya. Mutlak, Allah di atas segala-galanya. Falahul uluwul mutlak min jami'il wujuh. Maka Allah memiliki ketinggian secara mutlak dari semua sisi. Ya, dari semua sisi. Uluwul qadri, uluwul qahr, uluwul dzat. Uluwul qadr, kekuasaannya, dia maha tinggi. Uluwul qahr juga, ini kebesarannya, kekuasaannya. Dan yang ketiga uluwul dzat. Dan zat Allah Ta'ala juga maha tinggi. Faman jahada uluwul dzati faqad jahada lawazima ismil ali. Maka barang siapa yang dia tidak beriman, dia mengingkari, dia membangkang tentang ketinggian zat Allah Ta'ala, berarti dia telah mengingkari pula sifat kemahatinggian Allah Ta'ala. Itu artinya. Kemudian
Di antara nama Allah yang menunjukkan Allah itu maha tinggi adalah Al-Zahir. Al-Zahir. Ay la yakunu fawqahu syai'. Arti zahir itu yang tampak. Itu artinya la yakunu fawqahu syai'. Tidak ada sesuatu pun di atasnya Allah Ta'ala. Dia yang paling tinggi. Ya, sebagaimana dalam doa ketika akan tidur, ya kita berdoa, wa anta dhahiru falaysa fawqaka syai'un. Ya Allah, engkaulah yang maha tinggi, yang paling tinggi di atas seluruh makhlukmu, dan tidak ada sesuatu pun yang berada di atasmu. Ya, wa anta dhahiru falaysa fawqaka syai'un. Ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Bal huwa subhanahu fawqa kulli syai'. Bahkan Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatu. Ya. Jadi ini yang sudah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Al-an aqsamul uluwi thalatha. Tentang pembagian macam-macam ketinggian itu 3. Sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama uluwudzat. Apa maknanya? Uluwudzat. Makna uluwudzat, yang zat Allah itu maha tinggi. Annallaha bidzati fawqa khalqihi. Yaitu Allah dengan zatnya berada di atas seluruh makhluknya. Ya, itu arti dari uluwudzat. Dalam Al-Quranul Karim surat Al-Mulk ayat yang ke-16 dan 17. Ini dalilnya. Di antara dalilnya surat Al-Mulk ayat 17 dan ayat ke-16 dan 17. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur? Am amintum man fis samai an yursila 'alaikum hasiba? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Ini disebutkan dalam surat Al-Mulk. Dalam surat Al-Mulk, ya, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman, Amintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman? Ya. Bahwa dia yang berada, yang di langit, yaitu yang di atas, tidak akan membuat kamu ditelan bumi ini ketika tiba-tiba ia berguncang. Siapa kalian merasa aman dari apa yang bisa saja dilakukan oleh Dia Allah yang berada di atas seluruh makhluknya, yang berada di atas untuk Dia menenggelamkan kalian dengan goncangan bumi ini? Kamu merasa aman dari itu? Ya. Kemudian ayat 17, atau sudahkah kalian merasa aman bahwa Dia yang di atas, yang di langit, tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatan aku. Ini cuma menyebutkan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Kemudian dalil yang lain bahwa Allah di atas, itu amal-amal manusia, amal ibadah, amal soleh, itu dinaikkan ke atas kepada Allah Ta'ala. Ya, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Surat Fatir ayat yang ke-10. Surat Fatir ayat ke-10 menunjukkan Allah di atas. Ilaihi yas'adu al kalimut tayyib. Kalimat-kalimat yang baik, seorang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan kepada manusia, ini semua yas'ad, naik ke atas. Ya. Al-kalimut tayyib. Kalimat yang baik ini naik ke atas. Wal amalus salih yarfa'uhu. Demikian pula amal-amal saleh yang dilakukan oleh manusia itu diangkat, ya. Dibawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat ke atas. Ya. Ini contoh dalil tentang Allah di atas seluruh makhluknya. Adapun hadisnya, di hadis tentang al-jariyah. Ya, hadis Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu an, ketika beliau menempeleng budak wanitanya gara-gara ada seekor kambing yang hilang dimakan serigala, ditempeleng. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa itu perbuatan yang besar, bukan kecil. Menempeleng anak wanita budaknya. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, aku ingin bebaskan orang ini, yakni budak tersebut. Kata Nabi SAW, mana anak itu? Panggil. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah? Di mana Allah? Nabi SAW bertanya pada budak wanita itu.
Pudangnya Muawiyah ibnul Hakam. Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Kata anak perempuan itu di atas. As-sama artinya di atas. Ya. Dia di atas. Qal man ana? Pertanyaan kedua, siapa aku ini? Kata Nabi SAW kepada budak tersebut. Qalat anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini, bebaskan budak ini, karena dia adalah orang yang beriman. Nah ini di antara dalil dari sunnah Nabi SAW tentang bahwa Allah di atas. Yaitu zat Allah di atas. Kemudian yang kedua, uluwul qadri was sifat. Kemahatinggian Allah Ta'ala dalam kekuasaannya dan sifat-sifatnya. Ya. Ini disebutkan diantaranya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Ya. "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yaminihi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kemudian Allah menyebutkan kekuasaan dan kebesarannya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi semua ini dalam genggaman Allah pada hari kiamat kelak. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Was-samawatu matwiyatun biyaminihi. Dan langit ini digulung oleh Allah Ta'ala dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah ya dari apa yang mereka sekutukan. Ini ayat ini menunjukkan kebesaran Allah. Tidak bisa dibayangkan. Langit yang seluasnya digulung sama Allah Ta'ala. Bumi di tangannya. Dalam genggamannya. Dan maka tidak bisa dibayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini ulul qadri was sifat, menunjukkan kebesaran dan keagungan sifat-sifat Allah dan ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ulul qahri wal ghalabah. Ya, tentang ketinggian Allah Taala dalam kekuasaannya, kemenangannya, Allah pasti ya tidak bisa dikalahkan Allah Azza wa Jalla itu. Allah Taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah zat yang maha kuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Ini menunjukkan apa? Ulul qahri wal ghalabah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat disampaikan insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.